Jadi ibu saya itu sudah merantau kurang lebih dari tahun 2000. 2000. Ya, waktu itu kan 2012, hampir berarti 12 tahun. Nggak pernah ketemu itu. Patria, kamu besok berangkat ke Arab Saudi. Karena rasa keinginan besar ya untuk Ketemu bisa bertemu dengan ibunda. ibu. Sehingga pokoknya nyampe Mekah harus dapat ketemu dulu. Khusus untuk angkut Zam-Zam, ada khusus untuk kebersihan, dan ada khusus untuk Al-Quran. Nah, pada waktu itu saya dapat untuk kebersihannya. Jadi yang bersih-bersih. Yang bersih ngepel itu. Ngepel, ya. iya. Sekarang pun kita sudah dapat pegang iqomah atau iqomah itu kayak KTP sementara. Pada waktu itu bisa diberikan kesempatan untuk bisa kuliah di Ummul Qura, satu-satunya universitas yang ada di kota Mekah pada saat sepertiga terakhir malam, langsung depan Ka'bah itu, di waktu orang mungkin tertidur ya. Iya. Memang yang menguasai secara apa ya? Itu secara umum memang tentara Israel di sana itu. Ada perbedaan nggak dari masing-masing negara Timur Tengah ini? Iya, jadi sangat berbeda sekali ya. Kalau semua orang Arab tuh bisa bahasa Arab, mungkin semua jadi ulama. Di sana rata-rata orang Arab tuh kalau sarapan dia nggak pagi-pagi ya. Dia paling cepat tuh jam 10. Lebih tepatnya di daerah Istanbul atau di daerah Bosporus namanya. Ya. Di mana di sana kalau kita wisatawan akan diajak keliling oleh Selat Bosporus itu, kita akan melihat sebelah kanan Eropa, sebelah kiri Asia. Yang mana nanti bangunan rumahnya berbeda. Ya, Eropa dengan Asia itu. Orang kalau mau belajar lebih mantap itu ada di Madinah. Jadi itu hukumannya penjara bawah tanah dan kukunya dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast. Ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita punya cerita-cerita yang sangat menarik. Dia adalah Bang Fatra Hidayat. Assalamualaikum Bang Fatra. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa. Jadi Bang Fatra Hidayat ini pernah menjadi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Nanti kita akan minta beliau bercerita bagaimana kehidupan teman-teman TKI yang ada di sana. Dan sekarang dia membuka biro perjalanan. Tidak hanya umroh saja, haji dan umroh, tapi juga wisata. Wisatanya apa saja nanti kita akan bahas ya. Bang Fatra, kapan pertama kali, tahun berapa ke Arab Saudi? Ya, terima kasih. Pertama kali itu tepat pada awal tahun 2012 ya, pas di malam tahun baru itu. Jadi kisahnya agak mengurut ya, dimana pada waktu itu saya sedang kuliah ya. Sedang kuliah di LIPIA, namanya Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Arab di Jakarta. Dan kebetulan ada teman dari Lombok yang dia merantau ke Jakarta dan menawarkan gitu. Jadi dia nawarin kalau dia pingin kerja dan ngajak saya ke Arab Saudi pada waktu itu. Karena itu waktu itu saya belum fokus ke sana dan pingin fokus kuliah. Tetapi saya coba komunikasi dengan ibu saya dan disetujui dan dikirimkan biaya pada waktu itu. Jadi kuliahnya diputus gitu? Ya, diputus ya, putus waktu itu kuliah, ya, tahun 2011 itu. Itu putus. masih sedang menempuh pendidikan. Semester berapa? Waktu itu baru semester 3. Jadi masih baru masuk lah. Masih baru gitu masuk lah ya. gitu. Apa pertimbangannya Wah? Lebih baik kerja lah daripada meneruskan kuliah gitu. Jadi karena tawaran itu agak menarik ya, karena tawaran kerja waktu itu langsung ke Mekah, Arab Saudi. Oh, langsung tinggal di Mekah gitu ya. Jadi ditawarin ada job ya. Itu waktu itu kita ditawarin untuk kerja di restoran sebagai seorang waiter. Ya. Nah, karena tertarik dengar kata Mekahnya, orang kan kita sebagai muslim ya pingin sekali gitu ya. Merasakan walaupun konsekuensinya harus ninggalin sesuatu yang berharga gitu ya, pendidikan. Nah, pada waktu itu tertarik dan saya langsung komunikasi dan memang disupport sama ibu saya gitu ya. Ibu saya kebetulan sudah ada di sana gitu. Udah lama tinggal. Tinggal di sana ibunya? Iya, di Saudi. Kerja juga di sana? Kerja. Luar biasa. Jadi sekalian ketemu lah. Iya, karena gitu. Rasakan dan ditinggalnya udah lama. Jadi ibu saya itu sudah merantau kurang lebih dari tahun 2000. 2000? Ya, waktu itu kan 2012. Hampir berarti 12 tahun. Nggak pernah ketemu gitu. Nggak pernah ketemu selama 12 tahun itu? 12 tahun nggak ketemu. Sehingga keinginanku itu bergejolak di dalam hati ini antara ninggalin kampus dengan ketemu sama ibu. Iya, ketemu ibu. Tapi lebih besar memang keinginan untuk ke sana. Karena udah dari berapa faktor gitu.
karena belum ketemu sama ibu selama 12 tahun dan memang keinginan untuk melihat Ka'bah itu Masya Allah gitu ya, tinggi Pak. gitu. Oke, luar biasa ya. Dan akhirnya pergi ke sana. Nah, gitu. tapi memang agak panjang perjalanannya ini. Panjangnya kenapa? Ya karena memang kita sistemnya waktu itu kita pergi ke sana lewat jalur TKI kan, Iya. jalur tenaga kerja. Jadi visanya visa Iya bisa kerja waktu itu dan memang agak rumit dan waktu itu memang saya dikasih tahu biayanya cuma 10 juta pada waktu itu. 10 juta. Iya, tahun 2012. Dan memang ini tetap lewat jalur resmi, tetapi memang prosesnya panjang. Panjang. Ya. Panjangnya kan seperti apa? Pertama waktu nunggunya lama, waktu itu ada antrian gitu. Iya, ya? ada antrian, harus nunggu visa dan lain-lainnya. Pada waktu itu sebelum berangkat kita hampir nunggu 3 bulan. 3 bulan nunggu. Baru dipastikan jalan. Baru dipastikan berangkat. Itu pun kalau sudah mendekati hari ujian, hari semester. Oh. Jadi kita pernah dilema daftar, gitu. ya dilema jadinya kan. Antara ujian Ya, atau antara ini lanjut kan. ini nih gitu ya. Agak Oke. mendesak. Jadi pada waktu itu kita dihadapkan dengan 2 posisi yang berat gitu ya. Oke. Antara kita meninggalkan kampus dan itu lagi ujian ya naik ke semester berikutnya itu. Tapi memang dengan segala konsekuensi dan kita istikharahkan lebih kita diarahkan ke sana walaupun berat yang kita tinggalkan gitu. Oke, luar biasa ya. Dan akhirnya pergi ke Arab Saudi. Jadi setelah kita dilema nunggu yang tak kunjung tiba waktu itu kita daftar, kita memang dijanjikan ini untuk para pelajaran untuk kita para TKI dijanjikan manis oleh para calo ya istilahnya ya. Jadi kita store uang 10 juta, insya Allah berangkat 1 minggu 2 minggu. Ternyata lebih Ternyata berbulan. Dan faktanya lebih berbulan-bulan. Bahkan pengalaman teman-teman saya ada yang sampai 6 bulan sampai 10 tahun. Oh gitu ya. Tapi akhirnya berangkat. Akhirnya berangkat dengan itu kita daftar, anggaplah itu kita ditipu pada waktu itu ya. Jadi cuman kita terus berharap berdoa, akhirnya menjelang ujian kita dapat kabar besok kamu berangkat. Berangkat. Ya langsung berangkat gitu. Dan itu dari Jakarta? Ya dari Jakarta. Kita sedang kuliah, tiba-tiba ada SMS, Patria kamu besok berangkat ke Arab Saudi. Gitu. Itu setelah 3 bulan nunggu dan dengan proses dengan kita bersabar yang begitu lama gitu. Oke, akhirnya langsung di kota Mekah. Ya, akhirnya pada waktu alhamdulillah ditempatkan langsung di Mekah. Mekah. Gitu. Ya. Dan ketemu dengan ibu. Nah, alhamdulillah ketemu langsung. Nah, itu bagaimana ceritanya? Jadi, ketemu udah lama 12 tahun nggak ketemu dengan ibu. Nah, sampai kita di bandara emang kita langsung dijemput oleh perwakilan tempat kita akan bekerja. Nah, sehari setelah itu saya langsung coba kontak-kontak nomor yang sudah kita siapkan. Dan kita cari-cari dan keluar sendiri tanpa pengetahuan dari perwakilan itu, cari taksi yang ada di sana. Walaupun nekat gitu, padahal nekat ya, karena tahu jalannya gitu kan. Ya, karena rasa keinginan besar ya untuk ketemu bisa bertemu ibunda. Sehingga pokoknya nyampe Mekah ini harus dapat ketemu dulu ya. Ketemu dulu baru mau kerja boleh walaupun kita nggak tahu jalan ya. Iya. Sedangkan waktu itu kita ditempatkan agak di ujung di Jeddah namanya kan. Nah, Jeddah ke Mekah itu kan perjalanan lumayan panjang. Iya, lumayan jauh ya. Iya, lumayan jauh. Sehingga dengan modal nekat saja dengan rasa kerinduan yang berat ya. Karena 12 tahun nih tinggalkan ya. Betul. Jadi sehingga ya kita mencoba dahulu dan akhirnya ketemu ya. Dan sambil melihat memandang oh ternyata ginilah ya kota Mekah. Gimana gitu. Perasaan atau gimana waktu itu ketemunya dengan ibu gitu ya yang kan ketemunya bahkan di kota Mekah gitu ya. Iya. Jadi memang sesuatu yang sangat berharga sekali pada waktu ya kita sudah menanti-nantikan bertahun-tahun dan bertemu dengan orang yang memang spesial dalam hidup kita itu ya seorang ibunda kita ya dengan memang perjalanan yang agak panjang gitu ya. Nah itu kan bahasa ya. Nah ini kan atau memang sudah bisa bahasa Arab duluan. Nah kebetulan kan kuliah di kampus di Jakarta Livia itu kebetulan kita belajar bahasa Arab. Jadi udah sehingga ada masalah basic, komunikasi. Tetapi ada yang berbeda. Oh beda. Nah, apa yang kita pelajari di Indonesia bahasa Arab itu jauh berbeda dengan di sana. Jadi kayak yang kita pelajari sebenarnya di tempat belajar itu teori gitu ya. Nah, jadi ada bahasa Arab itu dia nanti dibagi ada 2, ada namanya pusat yang resmi ya. Nah, itu yang dipelajari di seluruh negara selain Arab Saudi. Nah, dan di Saudi itu untuk yang dipakai untuk ngomong itu berbeda. Ada namanya bahasa amiyah atau bahasa pasaran. Jadi mungkin sama kayak kita orang Indonesia mungkin ya, bukan bahasa Indonesia yang resmi kan ada. Ada, kemudian ada lokalnya. Lokal yang kadang kan jauh berbeda ya. Nyampur sama juga ada yang gitu. sama dan ada yang berbeda. Nah seperti pada waktu itu kita agak kewalahan. Saya sendiri walaupun sudah belajar bahasa Arab bertahun-tahun bahkan anak alumni pondok dulu kan di Abu Hurairah di Mataram belajar 3 tahun bahasa Arab yang resmi yang bahasa Al-Quran. Tetapi ketika nyampe di sana kita ditanya sama supir taksi Fenruh kita nggak ngerti.
Fenroh Ya, gitu. Fenroh itu mau kemana? Mau kemana? Nah, yang kita tahu ya, yang kita pelajari di pondok itu kan ilaina Ila tadhhab. Ina, iya, Nah, betul. kayak gitu. Heeh. Sehingga kita agak kok ngeh gitu. Nah, kita Apa kasih nih, langsung apa? alamat ya. Iya. Oh, kalau kasih udah. Iya, penting kita kasih alamat di kertas yang udah kita catat. Ini alamatnya, langsung dia tahu. Jadi paling pertama itu kita pakai bahasa isyarat. Ya. Isyarat ya. Mungkin nanti setelah berapa bulan, 2-3 bulan baru kita agak Ada udah Iya. ini udah mulai apa ya terbiasa dengan terbiasa orang di dengan sana. dan bisa dengan sendirinya karena kita banyak bergaul dengan orang. Oh, oke oke. Dan langsung itu bekerja di Nah. di restoran. Kita di lain apa namanya yang dijanjikan ternyata berbeda di sana. Beda, Seringnya gitu. kayak gitu ya. Jadi awalnya dijanjikan di Ya restoran. dijanjikan di restoran, Ya. tiba-tiba di sana kita diputar dimutasi ya. Oh, Dimutasi ke alhamdulillah tapi mutasinya sangat beruntung. Nah, pada waktu itu kita dialihkan ke Masjidil Haram. Sesuatu yang sangat tidak terduga sekali Oke, gitu ya. sebenarnya keberuntungan juga. Keberuntungan ya. Apa dengan dikerjakan harapan yang penuh ikhlas dan tulus untuk bekerja dan bisa menyambung silaturahim dan bertemu dengan ibunda, tapi Allah juga kasih sesuatu yang lain gitu. Jadi awalnya ditempatkan di kota Jeddah, Iya, di Jeddah. di restoran, Restoran. tapi ditempatkan di Ya, Mekah. itu janji awal ya Iya, di janji awal. perusahaan yang kita daftar di PT di Jakarta. Pas nyampe di sana kita dimutasi lagi ke perusahaan ini. Ada namanya perusahaan yang besar, namanya perusahaan Syarikah Bin Laden Group gitu ya. Di perusahaan konstruksi terbesar ya di Saudi. Apa itu. dikerjakan di Masjidil Haram? Nah, kebetulan itu kita memang merangkap dari awal gitu sebagai pekerja biasa. Pekerja apa yang dikerjakan? Pekerja dalam artian kita di sana dibagi nanti dalam beberapa kategori, ada khusus untuk angkut Zam-Zam, ada khusus untuk kebersihan dan ada khusus untuk Al-Qur'an. Nah, pada waktu itu saya dapat untuk kebersihannya. Jadi yang bersih-bersih Yang bersih ngepel itu. ngepel kan Iya. biasa sih ada video. Iya. Kita lihat ada banyak Ya, pekerja. baju biru dan baju hijau. Yang apa dorong air Yang apa dorong kan, yang itu. ngepel Kalau gitu ya. untuk yang seragam hijau itu biasanya di dalam interior Masjidil Haram, ada yang pakai baju biru itu di luar. Di luar. Masjidil Haram itu. Oh, luar biasa gitu ya. Ya, jadi kita sesuatu banget gitu ya. Iya. Jadi sudah dikasih peluang untuk bertemu dengan ibunda, kemudian juga yang kita tidak pernah harapkan gitu. Bukan tidak pernah harapkan, tetapi memang Nggak di apa ya? ya tidak diduga-duga. Diduga-duga Ya, gitu ya. sesuatu yang memang rezeki sekali gitu. Yang kita harapkan dapat bekerja di Mekah aja, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Dan ini di Masjidil Haram Ya. langsung gitu ya. Yang mana incaran kita di sana waktu itu bisa haji, kemudian bisa sholat di Masjidil Haram. Dan itu bahkan sehari-hari ada di sana. Iya, jadinya. sehari-hari di sana. Aduh, iya, luar Masya biasa. Allah, itu hadiah atau karunia yang sangat Luar biasa, sangat ya. berharga sekali bagi saya pribadi. Oke, dan seperti apa sih tinggal di kota Mekah itu rasanya? Seperti apa menurut atmosfernya Iya. dan orang-orang di sana atau mungkin teman-teman orang Indonesia juga tuh seperti apa sih di sana kehidupan? Ya, jadi memang tinggal atau merantau di luar negeri itu pasti ada plus minusnya ya di mana-mana. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tinggal di Arab Saudi itu memang terutama kalau didapat tinggal di Mekah itu sebagai karunia sekali ya. Iya. Karena kita dekat dengan Masjidil Haram, bisa sholat di sana dan memang kita akan bertemu dengan orang-orang yang wataknya jauh berbeda gitu ya. Dalam arti? Dalam artian orang Arab Saudi sendiri, terutama Mekah itu sering dinobatkan dengan keturunan Abu Jahal ya, yang artinya memang agak keras-keras gitu Keras, ya, ya. keras. Jadi karakternya orang Mekah itu agak keras. Agak gitu? keras ya secara umum ya. Dalam artian kalau kita apa namanya berdialog sama mereka, ya bahasanya memang nggak sehalus setata krama Indo orang Indonesia enggak gitu. Oh. Ya, walaupun ini tidak semua ya. Ya, Saya semua. katakan apa namanya? Tapi secara sebagian- umum secara yang umum bisa gitu, ya. ditemui gitu ya orang-orang di sana. Iya gitu. Ya. Jadi mulai dari apa namanya cuaca yang tidak di sana kan ada dua ya, ada dingin dan panas gitu. Panas. Kalau panas Nah, sekali. panas sekali bisa sampai 50 Celcius. 50 Celcius ya. Kalau dingin Kalau bisa- dinginnya bisa sampai 10. 10. Apalagi kalau di kawasan Taif namanya, kawasan pegunungannya, itu bisa sampai minus ya. Dingin sekali gitu. gitu ya. Jadi kita sudah dihadapkan dengan kehidupan yang berbeda dengan Indonesia. Indonesia gitu. Nah, tetapi yang menjadi kelebihannya di sana itu kita dari sisi ibadah ya. Dari sisi ibadah kita menang sekali gitu. Ketika kita sholat di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah jauh berbeda dengan tatkala kita sholat di masjid-masjid biasa. Ada aura tersendiri gitu. Oke. Betul nggak katanya ketika misalnya udah azan sana semua toko ataupun layanan apa langsung tutup. Nah, betul sekali. Karena memang hukum yang diterapkan adalah hukum Islam, sehingga semua masyarakat secara umum ya ketika sudah mendengar azan itu langsung menutup semuanya. Bahkan tidak ditutup, dibiarin aja, ya. tinggalin langsung sholat Iya. gitu kan. Selain memang sebelum itu ada pendukungnya, ada namanya polisi syariah namanya. Ada polisinya, Ya, ya. Jadi dia
jauh-jauh 30 menit atau setengah jam sebelum azan itu sudah mulai menginstruksikan akan segera waktu sholat gitu kan. Nah, artinya masyarakat sana dengan sendirinya sudah terbiasa juga di situ. Oke, jadi kayak jadi budayanya. Ya, jadi budaya. Jadi kalau sudah mau azan aja mereka sudah siap-siap gitu. Dan Kalau semua lini itu. Oke, dan ini dari segi makanan, kan kita beda makanannya. Itu lama enggak penyesuaian? Nah itu kebetulan karena orang Indonesia sendiri sudah banyak di sana, sehingga ada kedai-kedai Indonesia yang ada di sana. Oh jadi banyak warung-warung makan ya, warung-warung kayak makan Indonesia gitu ya? Ya ada, cuman mahal ya. Mahal. Ya beda dengan makanan Arab Saudi yang relatif murah gitu. Kalau kita beli nasi goreng ataupun khas makan Indo itu di antara rata 25 sampai 30 rial. Jauh beda dengan makanan Arab sendiri. 20-30 rial itu kalau dirupiahkan berapa rupiah? Itu sekitar nyampe mungkin 80 sampai 100 ribu. Itu satu porsi. Untuk satu porsi nasi goreng. Ya. Di sini bisa 10 ribu, ya, 12 ribu dapat ya. Nah di sana kita kalau makan kesehariannya itu ada namanya tamis dan ada roti-roti yang agak besar. Ya. Kemudian dikasih kuah kacang dan lain-lainnya. Okay. Dan itu murah sekali ya. Itu harganya cuma 1 rial. 1 rial. Oh ya oke. Kalau ketemu dengan teman-teman yang di sana, katanya ada informasi bahwa ada juga yang akhirnya ilegal gitu. Apa benar? Nah ini betul ya, karena peluangnya sangat tinggi. Karena di sana terutama masalah ekonomi ya, orang kalau bahas masalah kehidupan di Arab Saudi itu ekonomi agak melancar dan besar gitu. Sehingga banyak orang yang misal dia menggunakan visa umroh dan tertarik kerja di sana sehingga dia kabur. Atau salah satunya ada TKW yang memang dia tidak betah karena gajinya ditahan atau karena ada tindak kekerasan dari kafil atau majikannya sehingga dia kabur. Atau orang yang datang dengan visa-visa lain karena di sana tujuan kalau orang melihat ibadah dia pingin lama-lama di sana. Ya, kemudian juga orang yang jiwanya pebisnis dia pingin mengadu nasib di sana lah gitu. Iya. Karena memang saya sendiri buktikan selama 10 tahun kurang lebih tinggal di sana, ekonomi ya sebelum pandemi ya. Itu masalah sangat lancar. Berarti Bang Fatin itu 10 tahun di sana. Ya, kurang lebih dari tahun 2012 sampai sekarang sebenarnya. Sekarang pun kita sudah dapat pegang iqomah atau iqomah itu kayak KTP sementara. Jadi green card gitu. Ada syarat-syaratnya nggak itu dapat iqomah itu? Ada. Jadi tapi ini perjalanannya panjang ya. Dulu setelah kita ada pengalaman dengan visa kerja, kita pulang lagi dan kita masuk lagi ke Arab Saudi itu dengan visa bisnis namanya. Bisnis. Ya, setelah kita ada pengalaman ya. Iya. Nah, jadi dengan visa bisnis itu kita bisa tinggal dikasih iqomah atau green card itu, aksesnya kita bisa bikin SIM, bisa bikin ATM dan lain-lain. Gitu. Jadi ada fasilitas yang untuk penduduk di sana gitu ya. Memang kalau pengalaman untuk yang kerja di sana pahit manisnya ada ya. Terutama kita terikat ya. Pada sebelum waktu itu kan kita terikat kerja 8 jam. Dan memang begitu aja siklusnya gitu. Sehingga memang bagi orang yang betah di sana itu kemungkinan dia menggunakan visa bisnis. Yang artinya dia bebas bekerja apa saja di sektor manapun gitu. Jadi bisa kayak cari lamaran kerja lah kalau bebas. Di Indonesia. Dan dia bisa bolak-balik juga gitu. Sampai saat ini juga kita dengan visa bisnis bisa bolak-balik. Berarti Bang Fadli juga bisa bolak-balik. Ya, sekarang bisa bolak-balik. Kalau dulu kita terikat dan dikasih cuti sekali 2 tahun. Gitu. Dan memang ya siklus kita pulang kerja gitu seperti itu, diasramakan pada waktu itu. Oke, ini luar biasa ya. Jadi di sana pernah kerja apa aja di sana? Alhamdulillah karena saya agak aktif ya di sana dan memang punya jiwa cari sesuatu yang baru gitu. Iya. Sehingga di sana itu pernah kerja sebagai translator, penterjemah untuk Kementerian Urusan Haji. Jadi kita daftar di sana, ada pelowongan buka untuk penterjemah. Nanti fungsinya untuk membantu jamaah-jamaah Indonesia untuk mengarahkannya di musim-musim haji. Musim haji ya. Oke. Ini. Dan selain itu pernah apa juga di sana? Kemudian karena kita ada basic kuliah di sana, kebetulan waktu itu kita mencari-cari jalan atau jalur untuk bisa kuliah juga. Alhamdulillah pada waktu itu bisa diberikan kesempatan untuk bisa kuliah di Ummul Qura, satu-satunya universitas yang ada di Kota Mekah. Oke, jadi Bang Fadli di sana sempat kuliah ya di Ummul Qura. Gimana rasanya kuliah di sana? Ini kan orang tuh pasti pengen lah kuliah di sana. Jadi saya sangat kaget juga ya, berapa kebahagiaan atau anugerah yang Allah berikan.
sudah diberikan kesempatan untuk tinggal di Mekah, kerja di Masjidil Haram. Nggak sampai di situ, Ana selalu minta di depan Ka'bah itu kan. Itu keajaiban, kita langsung minta dan Ana cari waktu yang tepat sepertiga terakhir malam. Langsung depan Ka'bah itu di waktu orang mungkin tertidur ya. Di sana bermohon, mulai dari dapat berikan kuliah. Dan lama ini panjang ya, dengan aturannya agak panjang. Kita yang kerja agak di sana nggak diperbolehkan kan, terikat kerja, dan memang prosesnya agak panjang gitu. Tapi saya berjuang dan terus yakin sehingga saya coba daftar, dan alhamdulillah direspon, dan mungkin itu karena doa itu juga ya. Direspon baik dan dimudahkan gitu pada akhirnya ya, setelah dengan rintangan yang agak panjang dan berliku-liku. Nah, setelah kita ditahu kuliah oleh tempat kita kerja, baru di sana level kita dinaikkan dari kita pekerja biasa naik jadi supervisor. Jadi merokib. Oke. Dan ambil apa, fakultas apa di sana? Nah, kebetulan masuk waktu itu ke Fakultas Bahasa atau Sastra Arab gitu. Idat Muslimin namanya. Itu sulit gak ya sastra Arab itu? Jadi dia lebih jadi kalau kita masuk sastra Arab itu harus basic bahasa Arab dulu, karena dia akan belajar tentang keindahan bahasa, terutama keindahan Al-Quran nanti. Jadi dari banyak orang mungkin kalau baca Al-Quran dia tidak akan berefek ya, tapi dengan memahami bahasa atau balaghah namanya, jadi dia akan dengan sendirinya akan menangis sendirinya. Iya, jadi kayak semacam ini ya. Jadi kalau kita memahami apa yang kita ucapkan, nah itu dia. Terutama kita sholat kan. Dan itu lebih khusyuk pasti. Nah, lebih khusyuk karena dia tahu makna aslinya gitu ya. Beda dengan sekedar terjemah, itu tidak sedikit yang berefek tuh. Tapi kalau orang baca Al-Quran dan dia paham tafsir, paham balaghah sastranya itu, kemana maunya ayat ini, insya Allah dia akan meneteskan air mata. Oke, luar biasa. Jadi Bang Fadli ini sudah bisa dikatakan kehidupan di Arab Saudi sana A sampai Z-nya udah tahu lah kayak gitu ya. Karena pada waktu itu awal-awal saya tinggal di sana, saya langsung beli motor, Bang. Beli motor? Ya, jadi untuk menjelajahi atau menguasai daerah itu. Jadi memang senang kelayapan gitu. Jadi kesana kemari sudah gitu. Jadi pertama kali Ana beli motor dan Ana lihat motor sana sangat sedikit. Kenapa? Karena faktor cuaca dan orang nggak mau ribet dengan motor. Motor apa dipakai di sana? Kebetulan kalau di sini mirip Thunder ya. Thunder jadi gitu waktu itu 4.000 rial, sekitar 12 juta. 12 juta ya. Jadi itu kita pakai kerja, itu kita pakai kuliah, dan itu kita pakai keliling. Keliling sana kemari gitu. Bahkan itu kita pakai ngojek. Ngojek juga. Alhamdulillah. Untuk jam umroh maupun. Jadi ada yang mau jalan-jalan sekalian mana gitu ya. Oke, jadi ini luar biasa ya. Berarti kalau di kota Mekah itu hampir ke semua tempat pernah gitu ya? Iya, alhamdulillah, karena hobinya traveling ya. Jadi semua tempat wisata, semua tempat objek tertentu vital itu kita kunjungi, bahkan istana kerajaan. Kerajaan tahu ya. Kalau di Mekah itu ada 2 perkuburan namanya. Ada kuburan Na'la yang terkenal dan ini dekat dengan Masjidil Haram. Di situ ada kakek dan istri Rasulullah ya. Ada namanya agak jauh di sana, Ana lupa namanya satu lagi itu. Dan itu untuk kuburan umum yang memang untuk orang-orang umum. Nah, beda dengan perkuburan Ma'la itu orang-orang yang dapat rekomendasi baru boleh dikuburkan di sana. Oh gitu ya. Oke, luar biasa ya. Nah, kapan terus pulang ke Indonesia? Nah, kita pulang alhamdulillah setelah kita ada pengalaman basic di pendidikan dan di situ akhirnya kita pulang untuk kita kembali lagi. Oh, jadi boleh balik lagi? Ya, jadi kita selalu pulang stop dari perusahaan itu karena kita sudah ada pengalaman banyak ya. Kita udah tahu kalau mau kembali ke sini, kita bisa balik dengan visa bisnis. Nah, visa bisnisnya yang memang agak mahal pada waktu itu. Oke, dan membuka perusahaan haji umroh atau haji umroh ya. Jadi memberangkatkan teman-teman yang alhamdulillah kita di Travel Connect udah bisa memberangkatin 200 jamaah. Padahal baru ya, akhir 2019. Akhir 2019. Oke. Tapi karena pandemi ini bagaimana nih sekarang? Nah, pandemi ini kita memang ibarat sama dengan semua travel, ibarat bangkrut lah ya, tutup gulung tikar. Tapi kemarin pernah buka ya. Pernah buka, ada sempat buka ya, tetapi sebentar di November ya, kemudian tutup lagi dan buka lagi di Januari, tutup lagi di Februarinya. 2 kali buka tutup waktu itu. Tapi tidak seperti umroh pada umumnya, jauh beda. Ada syarat-syarat tertentu. Karena ada banyak kebijakan baru mulai dari pembatasan jumlah jamaah, kemudian di hotel yang biasanya bisa diisi 5 orang dibatasi hanya 2, itu sehingga membuat biaya umroh pada waktu membengkak sampai 40-50 juta. Oke. Bang Fadli, kenapa sih umroh ini mahal sekali? Nah, ini yang perlu menarik ya. Juta bahkan gitu ya. Ini gimana? Jadi karena
apa namanya, budaya orang Indonesia itu sudah terbudaya di sana, pinginnya dilayani ya. Jadi orang kita ini, orang Indonesia, dia umroh pingin diservis, pengen terima jadi, terima beres, sehingga memang travel itu bagaimana mendesain agar jamaah memang jadi lebih santai, sehingga nanti biaya-biaya itu akan habis dengan biaya hotelnya, kemudian biaya handling, biaya tiket dan lainnya. Artinya kalau kita mau umroh, niat umroh saja itu sebenarnya bisa saja ya, dengan biaya yang sangat minim ya. Karena unsur umroh itu cuma ada visa ya, tiket dan perlengkapan di sana ya. Nah, orang bisa umroh itu pertama dengan dua hal ya, bisa dengan jalur mandiri ya, dan bisa dengan jalur grup ya. Kalau yang jalur mandiri cukup seseorang tuh dia punya tiket dan visa, dia bisa berangkat. Dan harga tiket ya kisaran 8 sampai 10 juta. Tapi kan nanti nggak tahu kemana, mau itu kemana. ya. Nah, itu bagaimana? Misalnya nih, saya punya niat pengen umroh misalnya, tapi dana misalnya belum banyak, misalnya pengen ini jalannya sendiri, memungkinkan nggak gitu? Mungkin. Atau misalnya dibantu sama Bang Patria, ya, misalnya, bisa. gitu ya. Bantunya bagaimana membantunya? Misalnya. Ya. Dalam istilah kerja itu ada namanya sifat link ya, dengan atau orang yang kita kenal. Nah, dengan orang yang kita kenal ini nanti akan memudahkan dan akan membuat kita lebih hemat gitu. Nah, misal kita sudah ada orang yang kita kenal, baik itu di Jakarta atau di Saudinya sendiri, itu akan mudah ya kita berangkat secara mandiri dan bisa lebih hemat gitu. Dan bisa juga nanti ya lewat kita gitu. Iya, jadi ditahu tinggal nanti tapi pasti ada semacam begini. Jangan berharap hotel besar. Jangan ada konsekuensi. Iya, jadi dengan berjalan sendiri ini atau dengan dana yang terbatas, misalnya jangan berharap tidurnya di Zamzam Tower gitu. Iya, betul. Jadi seperti itu ya. Oke. Tadi ada perjalanan wisata juga. Nah, itu wisata seperti apa? Nah, jadi wisata ini yang kita desain lebih ke wisata halal ya. Dalam artian ada nilai-nilai Islami yang didapatkan oleh wisatawan nantinya. Contohnya kita berkunjung ke Mesir ya, di mana sana secara Islam dan juga ada lah gitu. Kemudian juga ke Palestina ya, Palestina juga. Iya, ke Palestina. Nah, ini pertanyaan besarnya kalau misalnya ada masyarakat ingin wisata religi lah seperti itu ke Palestina. Nggak takut tuh orang lagi perang kan di sana. Nah, itu gimana? Jadi sebelum konflik yang terbaru ini memang waktu itu dibolehkan ya. Tapi sebenarnya boleh wisatawan tuh masuk ke sana ya? Boleh, dengan peraturan yang sangat ketat gitu. Jadi untuk pengajuan visanya aja itu kita harus nunggu sampai 1 bulan dan belum tentu kita bisa disetujui semua gitu. Jadi akan diseleksi secara sistem ya. Ketatnya seperti apa sih sebenarnya gambarannya? Jadi yang dikhawatirkan di sana karena kondisi konflik gitu, sehingga nggak sembarang orang datang. Tetapi ada pengecualian dari pemerintah sana itu untuk wisatawan, karena untuk menumbuhkan ekonomi mereka, sehingga dilonggarkan. Tetapi tidak semua bisa gitu. Nah, pernah abang saya juga ngajukan visa untuk ke Palestina, itu memang sempat tertolak dan sempat nunggu lama. Betul, katanya misalnya dijaga sama polisi Israel katanya. Iya, jadi memang kita kan sama-sama yang seperti kita ketahui memang ibarat Israel menjajah sekarang ya, menjajah di negeri Palestina. Jadi betul memang kayak seperti menjajah gitu. Iya, seperti itu. Makanya orang sebut ada penjajahan di sana ya. Memang yang menguasai secara itu secara umum memang tentara Israel di sana itu. Bisa dikatakan gini, ini kan Palestina itu satu negara, ya kan? Dan diduduki oleh Israel yang anggap seperti bangsa lain gitu kan. Dan itu penjajahan sebenarnya. Sampai sekarang. Bang Patria pernah ke sana ya? Iya. Bang Patria pernah ke negara mana saja? Jadi karena kita terjun di dunia travelnya, alhamdulillah untuk negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian juga negara tetangga yang ada di Saudi, seperti Yordan, ya, kemudian Mesir, ya, dan Turki. Ada perbedaan nggak dari masing-masing negara Timur Tengah ini? Iya, jadi sangat berbeda sekali ya, mulai dari budayanya, ya, kemudian dari karakteristik orangnya. Walaupun Arab itu berbeda gitu. Iya, berbeda sekali. Dari Arab Saudi saja itu mempunyai berapa lahjah atau bahasa yang berbeda. Walaupun secara umum mereka disatukan dengan bahasa Arab Fusha, gitu. Sama dengan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berbahasa sana dengan bahasa yang kita pelajari itu orang sana paham gitu ya? Kalau kita memakai bahasa Fusha itu khusus orang berpendidikannya saja yang paham. Kalau misalnya di kampung-kampung nggak paham? Nggak akan paham. Ya. Oh gitu ya. Karena di sana yang lebih dipakai itu adalah bahasa amiyah, bahasa umum ya, bahasa pasar. Karena di sana bergabung dari orang yang berasal dari 140 negara.
kurang lebih. Oh gitu ya. Jadi sehingga kalau diterapin bahasa pusat yang dipelajari itu mungkin nggak akan jalan ekonomi di sana ya. Oh gitu. Jadi dipakailah bahasa yang lebih mudah, yang bahasa itu kosakatanya dari Arab Saudi dan aturannya bebas dari masing-masing negara. Jadi kalau kita mau bilang kamu mau kemana, ya, fan tibga tiruh gitu. Jadi aturannya bisa kita bahasa Indonesia, tetapi kosakatanya harus bahasa Arab. Oh gitu ya. Jadi itu untuk Jadi memudahkan. kayak semacam gini. Sumbernya tetap dari bahasa Dari Arab Saudi. dan itu sudah dipelintir-pelintir juga. Oh, gitu ya. Baru Artinya nanti- nggak menyesuaikan bahasa Arab yang baku, enggak. Baku, Gitu. oke, Jadi oke. nggak harus sesuai dengan domir. Iya, iya. Nggak. Sebenarnya sama kayak bahasa Indonesia Ya, bahasa lah, Indonesia, kurang gitu ya. lebih sama ya. Kadang kan kalau bilang mau kemana, kadang nggak perlu ngomong, tinggal pakai alis saja Iya. udah benar paham. Makanya ada istilah menarik ya. Kalau semua orang Arab tuh bisa bahasa Arab, mungkin semua jadi ulama. Oh, gitu Tapi ya. faktanya kan enggak ya. Enggak, ya, oke. Ya, luar karena biasa. memang enggak semua gitu. Kalau budaya tadi kan dikatakan budaya beda-beda. Apa sih kok? Kadang kan kelihatannya sama, kayak Iya. pakai baju kurang lebih sama pakaiannya. Iya. Bahkan ada yang bilang oh budaya Arab. Iya. Nah, ini kan Bang Fatri bilang budaya masing-masing di negara Timur Tengah ini beda-beda. Iya. Budayanya kayak apa bedanya? Jadi mulai dari pakaian, kemudian Itu dari beda ya? ya beda ya. Pertama mereka lebih memakai jubah kan. Iya. Tujuan ternyata ada ya karena untuk melindungi sinar matahari. Iya. Dan lebih menutup lah gitu. Ya. Kemudian juga dari segi jam makan. Di sana rata-rata orang Arab tuh kalau sarapan dia nggak pagi-pagi ya. Dia paling cepat tuh jam 10. Beda kayak kita. Beda ya. Kita udah Habis subuh kadang. jam 7 itu udah Udah sarapan. sumbangan, Di gitu. sana itu paling cepat jam 10. Dan itu kan rata-rata orang di sana orang Arab dia makan nasi itu sekali sampai 2 kali saja. Oh gitu ya. Iya. Kalau makanan utamanya apa? Dia lebih ke roti gandum. Roti Iya. gandum ya. Nasi itu hanya sebagai pelengkap. Oke. Gitu. Kalau saya nggak tahu ya, tapi benar apa tidak ya Bang Fadil ini di Turki itu katanya beda karena negaranya udah Iya, ada beda Eropa. bahasanya ada beda ya. Nah, Turki ini kan udah Eropa dia. Iya, sangat menarik ya karena dia terletak di 2 benua ya. Ya, ada benua Eropanya dan benua Asianya. Oh gitu. Lebih tepatnya di daerah Istanbul atau di daerah Bosporus namanya. Ya. Di mana di sana kalau kita wisatawan akan diajak keliling oleh Selat Bosporus itu kita akan melihat sebelah kanan Eropa, sebelah kiri Asia. Yang mana nanti bangunan rumahnya berbeda. Ya, Eropa dengan Asia itu. Oh, jadi menarik Ya, ya. menarik sekali itu. Kira-kira mahal nggak kalau kita mau jalan-jalan ke Turki atau ke negara-negara itu? Sebenarnya kembali ke bagaimana kita mengemas paket itu ya. Nah, dalam artian kalau orang mau fasilitas mewah tentu mahal ya. Iya. Dan tapi kalau memang ada namanya istilah jalan-jalan itu backpacker. Backpacker. Ya, backpacker itu bawa ransel sendiri. Dalam Iya. artian kita urus sendiri semuanya. Sehingga memotong budget hampir 50%. Oh, bisa Sama nggak dengan difasilitasi sama Bang Fatim? Bisa, Misalnya, ya. Bang saya mau backpackeran nih Ya, ke Turki misalnya. Nah, misal harga paket normal itu ke Turki 16 sampai 20 juta. Kita bisa 10. Oh gitu ya. Gitu, ya. Ya luar biasa Ya, ya. jadi bisa. Jadi dengan makanya nanti kita bisa jalan keliling dunia gitu. Oke Bang, ini misalnya ini kan menarik tadi ya, bisa diatur lah Ya. ya. Dalam tanda kutip bisa diatur bisa semua diatur gitu semua, ya. gitu ya. Tergantung maunya kita bayar Ya, request mau lah. kita. Bang saya pengennya begini-begini, saya pengen umroh dananya segini dulu Ya, misalnya, segini. atau saya maunya begini-begini. Jadi bisa diatur. Bisa sangat bisa. Cara menghubungi Bang Fadli ini bagaimana? Nanti bisa juga datang di kantor saya ya. Kantornya di mana? Ada di Jalan Tuan Guru Abdul Karim di Glogor, Desa Glogor, Glogor, Kecamatan oke. Kediri. Oke, ada nggak? Ada medsosnya nggak? Ada Fatria Hidayat Al Fasya gitu. Oke, Eh. jadi kalau nanti bisa Ya. langsung lihat di situ ya. Oke, luar biasa ya. Bang Fadia, ini saya sering dengar katanya kembali lagi ke kota Mekah. Katanya Mekah dan Madinah itu berbeda jauh, benar nggak? Iya, dari suasana sangat berbeda. Pertama dari keramaian loh. Mekah jauh lebih ramai gitu ya. Dan lebih bising lah istilahnya karena memang di situ pusat ya. Pusat ya. Jadi ibaratnya kayak kita di Jakarta lah ya gitu gitu. ya. Jadi Bising dengan gitu dengan ya. daerah pelosok dengan di Jakarta gitu. Kalau Madinah itu suasananya adem, ayem, memang lebih ke dunia pendidikan. Apa namanya, negeri pendidikan. Orang kalau mau belajar lebih mantap itu ada di Madinah. Karena akan lebih fokus, beda dengan Mekah. Banyak mahasiswa di sana tatkala belajar sering digodai dengan pekerjaan. Ya, memandu jamaah umroh dan mendorong dan lain-lain sehingga gitu ya. kefokusan mahasiswa terganggu sekali. Atau memang karena di sana ya pusatnya di sana, Ka'bah di sana kan, Iya, sehingga
lebih banyak orang beraktivitas di sana gitu. Iya. Jadi termasuk akhirnya termasuk aktivitas bisnis juga Iya, banyak di bisnis sana beda. gitu ya. Dan dari segi anu juga sesuai hadis itu beda aja pahalanya. Kalau di Mekah atau Masjidil Haram itu kita sholat akan dilipat gandakan menjadi 100.000. Kalau di Madinah cuma 1.000. Oke. Ini kayak luar biasa ya. Sering ketemu nggak misalnya ada yang dibilang kan kayak perilaku oknum warga negara Indonesia yang di sana yang dikatakan aneh-aneh gitu. Yeah. Pernah ketemu nggak? Yeah, Atau kenapa kok bisa sampai kayak gitu gitu ya? Yeah. Bahkan pernah ada yang dihukum mati, pancung. Nah itu bagaimana? Jadi karena berdasarkan pengalaman yang sudah lumayan lama ya. Jadi memang kita kenal karakteristik orang kita gitu. Tapi tidak semua ya. Iya, semua. Dalam artian oknum lah. Oknum ya. Oknum ada yang sampai menggandakan KTP ya, kutu iqomah itu. Itu sampai separahnya. Kemudian juga memang di sana menduplikasi gitu ya. Ya, menduplikasi. Karena di sana ada banyak orang kaburan kan? Iya. Sehingga nanti ini dijual juga gitu, dimainkan sama orang-orang kita, orang Indonesia lah ya. Secara umum ya. Secara umum. Nah, itu dan Ana pernah dengar langsung dari kepolisiannya sendiri itu hukumannya penjara bawah tanah dan kukunya dicabut. Kukunya dicabut. Kukunya dicabut. Kalau penjara bawah tanah itu kayak apa? Iya, jadi dia memang khusus penjara yang sudah disiapkan di bawah tanah, tapi memang ada pernapasannya ada. Tapi nggak lihat matahari, no? Nggak lihat matahari. Itu berapa lama? Sesuai dengan tingkat kejahatannya. Ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai bahkan. Kayak gimana rasanya sebulan nggak lihat matahari gitu ya? Itu saking parahnya gitu. Dan dicabut kuku gitu ya? Ya, cabut kuku. Dan memang di mana saja pasti ada tindak kejahatan gitu ya, walaupun di Mekah, tapi memang diminimalisir gitu. Iya. Karena diterapkannya hukum Islam. Nah, adanya hukum pancung memang karena di sana sendiri menerapkan hukum pancung. Saya berapa kali melihat langsung. Ada namanya di Jeddah ada Masjid Qisas, tempat yang dijadikan untuk hukum pancung. Saya melihat secara langsung memang. Bukan di Mekahnya ya, tapi ya? Di masing-masing kota ada. Tergantung kasusnya. Langsung gitu ya? Pengadilan mau dihukum di Jeddah atau di Mekah gitu. Oke. Ada tempat khusus gitu. Iya. Ada juga beberapa waktu lalu kan menjadi pemberitaan di media kita, di media nasional, ada jamaah umroh yang memotong kain kiswah. Nah, itu juga. Ini berdasarkan dari keyakinan-keyakinan aneh ya, yang sudah diyakini kalau Mekah itu suci, sehingga segala sesuatu yang berasal dari Mekah dianggap suci dan berkah gitu. Bahkan tidak begitu pemahamannya ya. Tempat suci tidak bisa menjadikan orang menjadi suci. Iya, betul. Ya, sehingga dia sudah didoktrin dari kampungnya mungkin kalau kiswah Ka'bah itu atau penutup Ka'bah itu bisa berkah dan bisa menyembuhkan. Nah, itu sehingga telah waktu itu anak ikut juga itu ya. Waktu itu Bang Pati ada di sana. Ada di sana ya. Ikut menemani dan mewawancarai ya apa motif dari itu. Memang dia udah didoktrin agar dapat bawa pulang ini kiswah. Ya. Padahal itu kan pelanggaran karena berat juga. Doktrin yang didapat dengan kiswah Ka'bah itu sampai-sampai bisa ngidupin orang mati katanya. Sampai separah itu gitu. Iya. Selain memang yang ini ya berkahnya gitu. Oke ya. Tapi sebenarnya kembali ke kita mau ngapain di sana gitu ya. Padahal di sana pun di lingkungan Ka'bah itu sering terjadi pencopetan. Benar apa enggak? Betul itu. Kembali ke tadi bosnya tempat suci juga tidak menjadikan orang menjadi suci juga. Iya, gitu. Betul. Jadi kembali ke iman seseorang tadi. Betul ya. Jadi jangan kita berharap ketika kita berada di Masjidil Haram kita ketemu malaikat aja. Iblis juga banyak di sana gitu ya. Tapi paling tidak dia meminimalisir dan ada rasa takut masa depan Ka'bah kita mau gitu hal-hal yang enggak gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan terjadi ya. Seperti pencopetan atau pemalakan. Dan bisa lebih lengkapnya juga kalau mau konsultasi, bertanya dan lain sebagainya bisa langsung di Bang Fatria langsung di Glogor atau nanti di medsosnya juga ya bisa ya. Medsosnya apa tadi? Fatria Hidayat Al-Fasya. Nah, itu di Instagram ya. Di FB sama Instagram sama. Oke. Sama ya. Bang, makasih atas waktunya, ceritanya sangat luar biasa hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita juga sebenarnya. Ternyata juga banyak hal yang kita tidak ketahui, walaupun kita dianggap menjadi tempat yang sangat berkah, suci di sana, tapi belum tentu dengan manusianya juga ya. Dengan niatnya dia mau ngapain di sana, gitu kan? Kembali ke niat. Iya betul ya, niatnya memang baik,
baik dia akan dapatkan. Begitu Bang ya. Ya. Sekali lagi Bang Fadil makasih banyak Ya, atas waktunya hadir di podcast hari ini. Dan tetap semangat walaupun sekarang masih pandemi ini. Luar biasa ya. Ada rencana mau balik ke, atau mungkin dalam waktu dekat mau ke? Alhamdulillah karena kita sudah punya iqomah atau green card, kita bisa balik kapan saja. Kapan saja. Kapan ya? saja. Oke. Nanti ajak saya ya. Baik, itu perbincangan kita dengan Fadil Hidayat hari ini. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.